Sriwijaya tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. PT Indosiar Karya Media mempersembahkan serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar S.H. Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh Siswanto Baril. Penyelaras naskah A. Mustaf Jafar. Teknik dan montase Helmi. Penata suara Asli Asmadi dan Taufik Hidayat. Penata musik Antonius Henry. Musik tema Hari Sabar. Sutradara Bahar Mario. Pada bagian yang ke-39 ini menampilkan Riri Padaria sebagai Huda Arum, Iwan Dahlan sebagai Hudaya, Aryo Sugiharto sebagai Agung Sedayu, Yudi Alkan sebagai Sidanti, Fitra Hartono sebagai Untara, Ebrisman sebagai Kitambak Wedi, Bahar Mario sebagai Kiai Gringsing, Combi Ramli sebagai Kidemang Sangkal Putu, Awang Hermawan sebagai Ki Widura, Tuti Hartati sebagai Sekar Mira, Riki Sitompul sebagai Swandaru, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Pada bagian lalu diceritakan, pertandingan panahan dengan taruhan nyawa itu, Agung Sedayu tidak jadi memanah tubuh Sidanti yang sudah kalah. Sebagai pelampiasannya, dia memanah burung walet di udara tanpa melihat ke arah sasarannya. Burung kecil itu pun terjatuh terkena panah Agung Sedayu. Penonton bersorak kagum. Sidanti bertambah kecut saja. Meskipun sudah kalah, dalam hati dia tetap tidak mau mengakui Agung Sedayu sebagai yang terhebat. Namun tiba-tiba keberanian Sidanti kembali bangkit ketika Kitambak Wedi muncul dengan melempar gelang besi ke arahnya. Sementara itu di tempat lain, Buddha Arum yang berjalan sendirian tiba di sebuah warung. Ketika ia masuk, semua mata memandang ke arahnya dan mengundang keusilan laki-laki yang ada di sana. Mari, silakan. Ada wanita cantik masuk ke sini. Mana? Itu dia. Dia lagi duduk sendirian. Ya, tapi kok wajahnya murung begitu? Ya, mana aku tahu. Mungkin baru bercerai dengan suaminya. Dia menatap ke arah kita. Gila, tatapannya tajam sekali. Aku jadi ngeri. Dia seperti sedang marah.
Begitu saja takut. Apa kau berani mendekatinya? Kita lihat saja. Aku akan menghampirinya. Sendirian saja. Boleh aku temani di sini? Loh, kok diam saja? Apa tidak punya mulut? Lelaki ini memang tidak tahu diri. Dia menatapku seperti itu. Menyebalkan. Kelihatannya kau sedang sedih, Nyai. Apa bojomu sudah menyakitimu? Kalau dia datang lagi, biar aku yang hadapi. Dan bersamaku, kau pasti senang. Aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Hei, kau tidak percaya? Lelaki ini benar-benar menyebalkan. Nyai, boleh aku pegang tanganmu yang halus ini? Jangan pegang-pegang tanganku, dasar lelaki lancang. Kalau kau tidak percaya, belah saja dadaku. Kau akan tahu perasaanku. Baik, aku ingin tahu perasaanmu. Rasakan ini. Aku ingin tahu. Ya. Kalian dengar? Dia sendiri yang memintanya. Jangan salahkan aku. Itulah akibatnya jadi laki-laki usil. Permisi. Wanita itu benar-benar berdarah dingin. Ada rombongan yang datang. Siapa mereka? Maaf. Apakah di antara kalian ada yang melihat seorang perempuan cantik berpakaian pendekar datang kemari? Kebetulan, Ki. Dia baru saja membunuh teman kami. Mayatnya saja masih di situ. Kau tahu kemana arah perginya perempuan itu? Tadi dia pergi menuju ke utara. Hati-hati, Ki. Perempuan itu sangat berbahaya. Gerakannya begitu cepat. Tenang saja. Terima kasih. Kami akan langsung mengejarnya. Dan segera mayat itu dikuburkan. Iya, Ki. Iya. Permisi. Waduh, repot juga bawa mayat si brewok. Untung bukan aku yang maju menghampirinya. Nanti apa yang harus kukatakan pada keluarganya? Si brewok benar-benar naas. Dengan dibantu oleh beberapa orang yang ada di warung, si kumis membawa mayat si brewok pulang. Sementara itu di lapangan Sangkal Putut, si Danti tetap memaksa menantang Sedayu untuk bertarung. Untara berusaha melerainya dan menyuruh Sedayu berdiri di belakangnya. Tapi sepertinya si Danti sudah begitu emosi. Ayo, lawan aku, Sedayu. Ya. Sedayu, awas! Tetap di belakangku. Kakang. Siap. Seranganku meleset. Sedayu, jangan kemana-mana. Tetap di belakangku. Kenapa kau menghindar? Untuk apa pula kau lindungi adikmu terus? Ayo, majulah bersama-sama. Ayo, aku sudah siap dengan jurusku. Baiklah, aku layani kau. Untara ternyata hebat. Lihat saja, sebenarnya dia mudah saja mengalahkan si Danti yang sombong itu. Tapi dia lebih banyak menghindar. Iya, kenapa tidak langsung dihajar saja si Danti? Biar dia tahu rasa. Untara itu orangnya baik. Dia juga bijak. Barangkali dia tidak mau gara-gara sepele terus persatuan di antara prajurit menjadi pecah. Kau benar. Lihat, si Danti mulai kepayahan.
Kurang ajar. Si Untara mempermainkan si Danti. Aku harus turun tangan. Hiya. 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 Orang bertopeng itu lagi. Sial. Lagi-lagi dia yang ikut campur. Kita yang tua-tua, bukan waktunya lagi bermandi keringat di tengah lapangan. Kita saksikan saja apa yang akan terjadi. Sebaiknya aku pergi dari sini. Tunggu. Pegangan tangannya memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Rupanya dia juga mengeluarkan tenaga dalam untuk menahan pegangan tanganku. Kenapa kau menghalangiku? Apa hubunganmu dengan Untara? Aku memang tidak ada hubungan apa-apa dengan Untara. Aku hanya tidak suka melihat kecurangan. Siapa yang mau curang? Kau ingin ikut campur dalam pertarungan mereka, kan? Tidak. Kalau dibiarkan, si Danti bisa kalah oleh Untara. Aku harus membantunya. Iya. Hei, mau kemana? Sudah kubilang, kita tidak boleh ikut campur. Apa urusanmu? Apa kau bertanggung jawab kalau muridku mati? Tak seorang pun bisa bertanggung jawab atas nyawa orang lain. Bahkan terhadap dirinya sendiri pun tidak. Hidup mati manusia ditentukan oleh Allah. Kiai Gringsing tersenyum, tapi tangannya semakin erat menggenggam tangan Kitambak Wedi, mengadu tenaga dalam. Karena para penonton sedang konsentrasi menonton pertarungan Untara dengan si Danti, mereka tidak memperhatikan pertarungan antar jago tua ini. Lama-lama, dari sela-sela genggaman tangan itu mengepul asap tebal yang secara perlahan membentuk tubuh dua binatang, elang dan ular. Kedua binatang itu melakukan pertarungan fisik di udara. Pertarungan yang benar-benar berada dalam tingkat tinggi, saling menyerang dan saling menghindar, sama-sama kuat. Sementara itu pertarungan antara si Danti dan Untara masih terus berlanjut. Tenaga anak ini mulai terkuras. Serangannya sudah mulai asal-asalan. Apakah aku harus mengalahkannya sekarang juga? Tidak. Kalau dia dikalahkan, tentu dia akan kewalahan dan pergi dari sini. Sementara tenaganya masih dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih besar. Kenapa Kakang Untara tiba-tiba seperti orang kehabisan tenaga seperti si Danti? Ada apa ini? Cukup si Danti. Kita sudah sama-sama kelelahan. Kenapa? Aku masih sanggup bertarung. Lebih baik kita mengumpulkan tenaga untuk menghadapi pasukan Jipang daripada dihabiskan di sini. Baiklah, kalau memang itu maumu. Tapi suatu saat aku ingin bertarung lagi dalam arti yang sebenarnya. Sampai salah seorang dari kita terbujur kaku. Mudah-mudahan itu tidak akan pernah tiba. Aku menginginkan kedamaian di seluruh Pajang. Untung dia mengajak berhenti bertarung. Aku sudah kehabisan tenaga. Sebaiknya aku pergi. Ayo, pertunjukan sudah selesai. Bubar dan kembalilah ke tempat masing-masing. Ingat, kita harus tetap waspada. Mungkin saja Laskar Jipang akan melakukan serangan secara mendadak. Pada saat yang sama, di tepi lapangan pertandingan panahan itu, Kitambak Wedi dan Kiai Gringsing masih saling menggenggam, serupa orang yang sedang bersalaman. Wajah keduanya sama-sama tampak tegang. Bahkan semakin lama, mata Kitambak Wedi semakin memerah. Aku rasa sudah cukup, Kisanak. Terima kasih, Kitambak Wedi. Permainanmu benar-benar mengagumkan. Aku juga kagum padamu. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Hiya!
Selamat datang di channel Sandiwara Radio. Selamat mendengarkan. Aku harus menyusul langkah Kakang Sedayu. Mira, mau kemana kau? Menyusul Sedayu? Romo, Romo. Mira, kelakuanmu itu hanya akan merendahkan harga dirimu di depan laki-laki. Iya, Romo. Lihat, meskipun sudah diperingatkan oleh Kedemang, tapi tetap saja Sekar Mira terus-terusan memperhatikan Sedayu. Pantas saja kalau Sidanti kelihatan cemburu. Iya, Sidanti seperti menahan dendam. Ki, bagaimana keadaannya? Sudah baik kan? Belum, Ki. Untara, anak-anak muda ini berasal dari Cirebon. Mereka telah menyelamatkan prajurit-prajurit kita dari amukan Dewi Racun. Hah? Dewi Racun? Iya. Dia seorang perempuan cantik berilmu cukup tinggi. Gadis ini terkena jarum beracun yang dilemparkan si Dewi Racun. Siapa namamu, Ger? Namaku Lang Mahandurja. Dan ini Galuh, adik seperguruanku. Dan satunya lagi yang sedang mengejar perempuan itu bernama Wira. Terima kasih. Kalian telah sangat berjasa bagi kami. Boleh aku lihat lukanya? Silakan, Ki. Racunnya sangat kuat. 2 tabib yang tadi kesini tidak sanggup berbuat banyak. Sabarlah. Berserah dirilah kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Malam nanti kita cari Kitanumetir. Mudah-mudahan dia bisa mencarikan obatnya, Paman. Baiklah. Bersabarlah. Atas izin Allah, dia pasti akan sembuh. Terima kasih, Ki. Kami permisi dulu. Kenapa sifat keraguan-raguanku belum juga bisa hilang dalam diriku? Rupanya Kang Sedayu sedang duduk melamun di halaman belakang. Ini kesempatanku untuk mendekatinya. Kakang? Kau, Mira? Aku lihat dari mata Kakang sepertinya ada yang dipikirkan. Tidak ada. Pikiranku cuma kosong. Ya sudah, berarti aku salah menebak. Mira, kenapa kau kemari? Kalau Romomu melihat, nanti dia marah. Aku harus bagaimana? Dia tidak akan kemari. Kan ada Kakang Untara yang harus ditemani. Tadi Kakang hebat. Jangan terlalu memuji. Itu cuma kebetulan saja, Mira. Oh iya? Kakang tidak lapar? Tidak perlu kau tanyakan itu, Mira. Seorang gadis yang baik seharusnya langsung membawakan makanan dan air minum untuk tamunya. Bukan malah ditanyai macam-macam. Kakang selalu saja mengejutkanku. Suatu saat kau harus merasakan pembalasanku. Sedayu. Ada Suandaru juga. Lebih baik aku pergi saja. Sedayu, kenapa Sidanti tidak kau bunuh? Padahal kesempatan itu ada. Dan itu sah. Karena dalam pertandingan. Suandaru, aku memang tidak ingin membunuhnya. Aku merasa aku tidak berhak untuk menentukan nyawa seseorang. Tapi aku benci dengan kesombongannya. Kata Ki Jagabaya, sombong itu temannya setan. Dan setiap setan harus dinyahkan. Karena akan mendorong kita masuk neraka. Kalau aku membunuh Sidanti, tenaganya akan hilang sia-sia. Pajang sangat membutuhkan tenaga Sidanti. Aku pikir dia prajurit yang hebat. Kau salah. Yang hebat dari Sidanti hanya kesombongannya. Lain dari itu, tidak ada. Tadi pun aku tahu kalau Kakang Untara sengaja mengalah. Aku bosan mendengar cerita tentang dia terus. Ayo, Kang. Mira, kenapa kau tarik-tarik tangan Sedayu? Memangnya mau kau ajak kemana dia? Daripada bosan di sini, lebih baik kita main-main ke sungai.
Di sana lebih sejuk. Usul bagus. Aku setuju. Aku tidak mengajakmu, Kang Daru. Kalau begitu, aku akan melaporkan kalian pada Romo. Sudahlah. Lebih baik kita tidak pergi. Nanti hanya memancing masalah. Si Danti tambah marah. Si Danti lagi. Apa pedulinya dengan dia? Sungguh nih, Ayo, Kang. aku tidak diajak. Kalau begitu, aku akan... Baiklah, Kakang boleh ikut. Nah, begitu. Itu namanya adik yang baik. Sedayu, aku ingin melihat kehebatanmu memanah ikan-ikan di sungai. Jangan berlebihan, Suwandaru. Apanya yang berlebihan? Kau memang pemanah yang hebat. Burung yang sedang terbang saja bisa kau bidik dengan tepat. Apalagi cuma ikan-ikan di sungai. Ayolah, Sedayu. Sudah kubilang, sebaiknya kita di sini saja. Ki Debang pasti akan sangat marah kalau Sekar Mirah tidak ada. Urusan Romo, serahkan padaku. Ayolah. Sekali aku bilang tidak, tetap tidak. Ayolah, Kang. Aku ingin melihat kehebatanmu. Sekali ini saja. Ya. Suwandaru menarik paksa tangan Agung Sedayu. Mau tak mau, Agung Sedayu bangkit berdiri. Lalu mereka pun bersama-sama pergi ke sungai. Nah, apakah Sedayu akan menunjukkan kemahirannya memanah di hadapan Sekar Mirah dan Suwandaru? Bagaimana pula nasib Galuh? Dan berhasilkah Untara bertemu dengan Ki Tanumetir? Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio Api di Bukit Menoreh esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan sinetronnya segera di layar kaca Indosiar. Sampai jumpa.